Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian masih diberikan kesehatan agar bisa mengikuti kegiatan PJJ ini dengan baik. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang fluida dinamis, di mana pada minggu yang lalu kita bicara tentang fluida ideal dan persamaan kontinuitas, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Bernoulli, ya. Jadi ini adalah figur dari Daniel Bernoulli 1700 sampai 1782. Nah, kita saksikan video berikut ini ya. Ini ada video yang berkaitan dengan hukum Bernoulli. Kita lihat itu ada 2 buah kertas ditiup. Ternyata kertas tersebut bukannya menjauh, malah mendekat. 1 buah kertas, ya. Ya, di situ dikatakan bukan menjauh, malah mendekat. Dari percobaan yang telah diperlihatkan di video tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu mengenai hukum Bernoulli, di mana dikatakan oleh Bernoulli, jadi Bernoulli ini berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Jadi Daniel Bernoulli itu telah membuktikan bahwa semakin besar kecepatan fluida, tadi kecepatan fluida digambarkan dengan orang yang meniup kertas tersebut, ya. Jadi dengan meniup kertas tersebut maka kecepatannya bertambah, ya. Jadi dengan kecepatannya bertambah besar, maka tekanannya semakin kecil. Nah, tekanan semakin kecil tadi diperlihatkan dengan kertas yang mendekat, bukan menjauh. Jadi kecepatannya tadi besar, terus tekanannya kecil. Jadi semakin kecepatan besar maka semakin kecil tekanannya. Jadi tekanan ditandai dengan kedua buah kertas tadi bukannya menjauh tapi semakin mendekat. Nah, pernyataan itu dikenal sebagai azas Bernoulli. Nah, di sini dikatakan tadi Bernoulli, di sini ada sebuah pipa, di dalamnya dialiri fluida, tekanan pertama, tekanan kedua, tinggi pada pipa pertama, tinggi pada pipa kedua. Setelah ini adalah luas penampang. Nah, ini kecepatan alirannya. Maka menurut hukum Bernoulli, B1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho
V2 kuadrat plus rho GH2. Jadi rho itu adalah massa jenis fluida. Jadi jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus ya. Jadi sini dijumlahkan nanti akan konstan. Oke, satu contoh dikatakan oleh ini ada pipa untuk menyalurkan air ya, menempel pada sebuah dinding rumah. Ini ada gambarnya. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil ini adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah di sini H1 5 meter dan pipa kecil di sini dari tanah ya 1 meter. Terus kelajuan air pada pipa besar, nih pipa besar berarti V1 36 km per jam nih, sama dengan 10 meter per second, dengan tekanan di sini tekanannya adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Di sini tekanan P1 ya. Kelajuan air pada pipa kecil berarti pipa kecil V2 di sini tanya. Selisih tekanan pada kedua pipa berarti P1 kurang P2 berapa? Dan tekanan pada pipa kecil. Nah, ditanya pada pipa kecil. Diketahui massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, kita lihat di sini diketahui A1 dibanding A2 4:1. H1 adalah 5 meter, H2 adalah 1 meter, V1 tadi 36 km per jam sama dengan 10 meter per second. Nah, ini salah lagi. Kita kembali dulu ke yang pertama, contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya. Terus ini enggak ada A2 ya, A2 salah ini ya. P1 adalah 9,1 10 pangkat 5 Pascal. Ditanya adalah kecepatan V2, perubahan tekanan, selisih tekanan, dan P2. Penyelesaiannya yang pertama dengan persamaan kontinuitas terlebih dahulu, yaitu V1 A1 sama dengan A2 V2, sehingga V2 adalah V1 A1 per A2. V1 nya 10, A1 per A2 adalah 4:1, sehingga kita dapatkan 40 meter per second. Untuk mencari P2 dan selisih kita pakai hukum Bernoulli. P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama lambda rho GH1 sama dengan P1 yang ditanyakan. Mungkin ya, kita lihat setengah P1 nya udah ada ya. P1 sebenarnya udah ada nih, yaitu 9 nih ya. Jadi kita masukkan ke sini, didapatkan P1 kurang P2 adalah 1009. Ini berapa nih? Ya. Ya, 190.000 ya. Di mana P2 kita dapatkan di sini 7,2 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Jadi yang pertama memakai hukum kontinuitas untuk mencari kecepatan V2. Untuk mencari ketekanan kita memakai hukum Bernoulli. Oke, kita lanjutkan bagaimana aplikasi dari hukum Bernoulli ini ya. Jadi ada dipakai pada gaya angkat pesawat, dipakai pada karburator mobil atau motor, penyemprot nyamuk,
ada lagi tabung venturi, ada lagi tabung pitot, dan ada lagi kebocoran dinding tangki atau prinsip Torricelli. Jadi pada kali ini saya akan membahas hanya pada tabung venturi ya. Jadi kita lihat tabung venturi. Apa itu tabung venturi? Kita bisa lihat. Nah, ini tabung venturi ini suatu alat yang dipergunakan untuk mencari kecepatan fluida. Nah, ini tanpa manometer, ini dengan manometer. Jadi kalau pakai manometer dia ada dua fluida yang dipakai ya. Nih, sekarang kita akan bahas dengan menggunakan manometer. Jadi di sini ada fluida masuk, dia akan menyebabkan terjadinya perbedaan tinggi antar fluida. Maka nanti di sini dicari kecepatannya, kecepatan pertama, ini kecepatan kedua. Ini row yang berbeda ya. Kita lihat di sini ya. Jadi tabung venturi untuk mencari kecepatan. Untuk mencari kecepatan pas masuk, ini rumusnya akar 2 dalam kurung rho aksen. Rho aksen itu adalah apa? Massa jenis fluida dalam manometer dikurangi rho dalam kurung GH per rho A1 per kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Jadi A1 lebih besar dari A2. Rho aksen lebih besar dari rho. Nah, begitu pula untuk mencari kecepatan yang di dalam sini ya. Kecepatan aliran fluida di sini ya, untuk mencari kecepatan pada diameter yang kedua. Rumusnya hampir mirip ya, cuman di depannya di sini dikasih A1 per A2. V1 adalah kelajuan air atau zat cair pada penampang besar. V2 adalah kelajuan aliran fluida pada penampang kecil. Sedangkan A1 adalah luas penampang besar, A2 adalah luas penampang kecil. H adalah perbedaan ketinggian fluida di sini ya, pada pipa manometer tentunya. Rho adalah massa jenis fluida, rho aksen adalah massa jenis fluida dalam manometer. Kita lihat contoh. Untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik digunakan penturimeter yang dihubungkan dengan manometer seperti gambar berikut. Nah, ini ada minyak, ini ada apa ini? Raksa ya. Jadi perbedaan tingginya adalah 20 cm ya. Luas penampang A1 5 cm, luas penampang 2 adalah 3 cm persegi. Ya. Kita dapatkan terus perbedaan tingginya ini 20. Tentukan kelajuan minyak pada saat memasuki pipa, berarti ditanya P1 ya. Jika rho jenis raksa adalah 1300 ya, 13.600. Oke, kita lihat nih, diketahui ditanya V1, ini rumusnya 2 rho 1 min rho 2 rho aksen min rho GH per. Nah, sekarang kita masukkan ya, tinggal memasukkan angka-angka saja di sini. Satuannya tinggal diganti ke dalam satuan internasional. Maka kita dapatkan di sini akhirnya adalah V1 adalah 2 meter per second. Oke, demikianlah pokok bahasan kali ini
yang nantinya juga akan ada tugas proyek. Setelah ini kalian harus aplikasi hukum Bernoulli yang lain. Itu adalah tugas proyek. Seperti apa tugas proyeknya? Nanti kita akan melihat seperti ini. Jadi kamu nanti membuat video, jadi memperkenalkan semua anggota kelompok. Setelah itu sampaikan judul dan tujuan. Setelah itu selipkan teori. Setelah itu alat dan bahan, cara membuat, prinsip kerja, dan penutup. Nanti kalian masing-masing ini tidak usah dibuat alatnya, tapi kalian harus menceritakan atau membuat ilustrasi bagaimana prinsip kerja alat yang berdasarkan aplikasi hukum Bernoulli tersebut. Nanti kita akan bagi kelompok. Nah, kalian akan memberikan format videonya ke saya. Setelah itu saya nilai satu persatu. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Silakan kalian untuk mengerjakan diskusi mandiri dan kuisnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.